Artinya sawit ini harus dimanjakan, ya, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Apabila dibiarkan begitu, pertumbuhannya lambat sekali, saudaraku. Coba kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, ketemu lagi dengan Mulyadi TV. Sore hari ini kita jalan-jalan kebun ya. Sambil lihat-lihat, ada sebagian yang sudah dibersihkan. Kemudian juga ada yang masih semak-semak ya. Itu juga sayang ya, tidak sempat dibersihkan karena keterbatasan waktu. Kita coba jalan-jalan semuanya di mana. Seperti yang kita lihat sekarang, sudah banyak juga ditanamin sayur-sayur, ada juga nanas ya, dan nanasnya sudah berbuah ya. Nah, coba kita lihat. Nah, di sela-sela sawit ini kita tanami ubi, sayur-sayuran. Nah tuh kelihatan kan buah nanasnya. Nanasnya nanas madu ya. Ada serai, ada macam-macam. Nah seperti pohon sawit yang ada ini subur sekali teman-teman. Karena dari awal dirawat terus, ya, tidak pernah ada kelalaian di dalam pemeliharaannya. Beda dengan yang di ujung di atas sana tadi ya. Nanti kita cek lagi, kita lihat bagaimana perbedaan antara yang kita intent melakukan perawatan dengan yang jarang. Nanti kita akan lihat juga yang baru satu kali ditebas ya, bagaimana kejadiannya, pertumbuhan sawitnya bagaimana. Tentu beda dengan yang sering dilakukan perawatan seperti yang kita lihat sekarang di dalam padang ubi ini. Pertumbuhannya subur sekali, bagus sekali pertumbuhannya. Kenapa? Karena dibersihkan terus. Belum lagi dipupuk nih. Baru dibersihkan, intent melakukan pembersihan. Nah, coba lihat daunnya hijau, pertumbuhannya besar. Jadi kita senang sekali melihatnya, ya. Nanti ini yang satu ini, coba lihat. Bagus sekali pertumbuhannya, teman-teman. Bagi kita yang punya kebun sawit, kita harus tekun ya, intent membersihkan. Jadi kita harus banyak membuang waktu atau menghabiskan waktu di sini di kebun daripada kegiatan-kegiatan lain. Jadi kalau untuk petani kita harus fokus jadi petani. Jadi kalau pegawai jadi petani itu harus ada yang memelihara kebun kita, jangan kita. Jadi kita upah orang untuk membersihkannya. Coba lihat di dalam semak-semak ini kan, sebenarnya subur mereka, tumbuh subur. Tapi ada yang kuning, ada yang apa gitu loh. Dan yang semak seperti ini sudah pernah dibersihkan dulu, sudah pernah ditebas, sudah pernah dibuang semak-semaknya seperti ini kan. Ini hampir tenggelam ini. Tapi insya Allah beberapa hari ke depan ini semua akan bersih ya. Nanti kita upah orang untuk membersihkannya. Seperti ini kuning daunnya teman-teman. Jadi kalau kuning itu di samping kurang kebersihan di sekelilingnya juga tidak dipupuk, tidak pernah dipupuk ini. Yang lain juga tidak pernah dipupuk, tetapi tanahnya subur. Ini kebetulan yang dekat sini mungkin terlalu kekeringan. Bisa jadi dengan akibat-akibat yang lain maka pertumbuhannya agak sulit. Tapi yang belum pernah saya lakukan di kebun sawit ini yaitu penyemprotan dengan Roundup. Nah, itu belum pernah saya lakukan. Sepanjang saya bisa menyuruh orang menebas rumput-rumput itu, saya tebas dulu. Memang hasil tebasan itu beda dengan hasil kalau setelah disemprot dengan Roundup. Kalau tebasan itu masih tetap subur sepertinya ya. Tapi apabila dirondam, tanahnya menjadi gersang dan tanamannya pun tidak begitu subur sepertinya ya.
Begitu juga dengan pencahayaan matahari sangat penting sekali. Kalau sawit tidak mendapatkan cahaya matahari atau sinar matahari, maka pertumbuhannya lamban, kemudian juga kerdil dan daunnya akan menjadi kuning. Makanya di lahan sawit itu tidak boleh ada tanaman yang lebih tinggi daripada sawit. Kalau itu terjadi, maka pertumbuhan sawit akan lamban dan kerdil. Ya, kalaupun kita ada orang yang mengerjakan kebun kita cek, mana tahu sudah lama tidak dibersihkan. Kita harus memberi semacam support, reward dan sebagainya untuk petani yang mengerjakan, untuk pekerja yang mengerjakan kebun kita agar mereka lebih giat dan lebih rajin lagi. Nah, seperti di atas ini, ya, ini ketinggian batang ubi nih. Nah, ketinggian batang ubi, maka ada batang pisang juga ini. Jadi sawitnya sulit juga untuk mendapat cahaya matahari, pencahayaan dari sinar matahari, maka sawitnya menjadi kerdil. Nanti akan saya babat habis, ya, semua yang melindungi pohon-pohon sawit itu. Nah, ini semak-semak tanaman tumbuhan liar, rumput-rumput liar yang tidak ada manfaatnya, termasuk juga tunas-tunas pohon karet. Sudah sangat tinggi sekali nih. Ini perlu perawatan, perlu dibabat habis ini. Coba lihat, sawitnya kerdil. Apabila ada semak seperti ini, jarang dibersihkan. Apalagi sama sekali tidak pernah dibabat, tidak pernah ditebas, ya. Itu sangat yang seperti yang baru ditebas ini kan nampak kerdilnya karena baru sekali ini saya tebas. Sebelumnya tidak pernah saya tebas. Setelah saya tanam, semenjak saya tanam sawit itu tidak pernah saya tebas. Baru kali ini saya tebas, makanya sawitnya menjadi kerdil. Itu teman-teman. Sawit sekarang memang mahal, ya. Sudah mencapai 3.000-an lebih. Jadi maka daripada itu, manfaatlah lahan Anda untuk menanam sawit, untuk menanam kelapa sawit. Karena semakin hari ke depan akan menjadi produk unggulan, ya, terutama di daerah Jambi, katakanlah di Kabupaten Bungo atau Kabupaten Merangin, di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarulangun, Tanjung Jabung. Itu adalah tempat lahan sawit terbesar di Provinsi Jambi, ya. Termasuk di Muaro Jambi juga. Nah, oleh karena itu mari kita memanfaatkan betul lahan kita, jangan kita sia-siakan, tanamlah pohon sawit atau kelapa sawit agar kita hidup ke depan menjadi lebih sejahtera dan terjamin, ya, masa tua kita, terutama untuk sekolah anak-anak, ya. Kebun ini awalnya kemarin adalah kebun karet tua, ya, karena karet tidak produktif. Terutama, dan kedua karet juga murah, ya. Harganya sudah tidak seimbang lagi dengan nilai modal yang kita keluarkan dibandingkan dengan hasilnya sehari-hari. Maka kita bertekad untuk menukar lahan karet menjadi kebun sawit. Jadi itu. Nah, coba kita lihat sekarang. Kita naik ke atas, ya. Di ujung sana memang sebagian sudah ada yang ditebas. Semenjak ditanam, ada yang 1 kali baru dibersihkan, ada yang 2 kali, bahkan juga ada yang 3 kali. Nah, kalau semaknya begini berarti sudah pernah dibersihkan 1 kali atau ditebas rumput-rumputnya, ya. Tapi kalau yang baru dibersihkan di atas tadi, kalau baru nampak kelihatannya itu seperti ini, sebelah kiri itu baru sekali ini ditebas, makanya sawitnya sangat kerdil sekali. Yang sebelah kanan itu belum dibersihkan, itu di dalam semak-semak itu ada pohon sawit, cuma belum dibersihkan. Termasuk juga di dalam batang sawit yang belum ditumbangkan itu, ya. Nah, makanya lihat tuh, pohon sawitnya kerdil karena baru ditebas 1 kali selama sudah ditanam, padahal masa tanamnya sudah hampir 1 tahun, bahkan sudah sampai 1 tahun, ya. Namun
pembersihannya yang kurang. Sepertinya sawit harus intens, harus tekun, dan harus ulet. Jadi demikian saudaraku, perjalanan melihat-lihat kebun pada sore hari ini. Ya, setelah sebagian baru ditebas, sebagian lagi sudah ditebas, tumbuh lagi rumputnya, bahkan sudah ada anak-anak kayu ya. Kemudian juga tunas-tunas parah sudah mulai tumbuh besar. Nah, sepertinya sawit ini harus perawatannya lebih intens ya, proaktif untuk merawat, memelihara. Artinya sawit ini harus dimanjakan ya, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Apabila dibiarkan begitu, pertumbuhannya lambat sekali, saudaraku. Coba kita lihat ya. Tadi yang kita lihat pertama tadi, umurnya sama loh dengan yang baru ditebas ini. Tapi kenapa yang ini masih kecil sepertinya. Sementara yang sebelah sana tadi, yang dibersihkan setiap saat, dirawat, sudah besar. Sepertinya mau buah dompet gitu loh. Tapi yang ini, seperti yang ada dalam ini temannya ya. Padahal bibit unggul loh, bibit bagus. Cuman kalau dibiarkan di dalam semak, jadinya begini, tidak bagus ya. Coba Anda lihat. Nah, pohonnya agak kerdil gitu. Memang ya sih belum dipupuk, sengaja belum dipupuk. Tapi setelah ini dibersihkan semua nanti akan kita pupuk. Nah, bahkan ada yang sudah begini, ya daunnya habis. Sepertinya tidak bisa dibiarkan seperti ini terus menerus, ya. Ini sudah pelajaran bagi kita. Ada yang mengatakan bahwa sawit itu ditanam di semak-semak, di bawah pohon-pohon itu bagus. Tapi pada kenyataannya tidak loh. Justru dibiarkan di dalam semak-semak begini, malah pertumbuhannya lebih lambat, lebih kerdil. Ya. Nah, kan sayang. Jadi teorinya kita harus intens melakukan perawatan, kita mupuk terus, ya. Pada saat-saat tertentu kita harus pupuk. Nah, ini sudah lebih kurang setahun loh umurnya. Namun batangnya masih tetap kerdil. Jadi kalau kita mau tanam sawit atau mau jadi petani, atau kalau mau jadi petani sawit yang bagus, yang berhasil, yang sukses, kita harus fokus memeliharanya, ya. Tidak boleh diabaikan, dibiarkan begitu saja. Sebab kalau dibiarkan itu jadinya pertumbuhannya lamban sekali, kerdil, ya. Nah, malah yang seperti ini lebih bagus lagi. Ini dulu sempat ditebas, dirawat. Nah, seperti ini juga, walaupun sekali tebas dulu ya, tapi bagus nih. Nah, kayunya sudah segini tingginya, sudah sempat ditebas. Kalau di sana tadi belum ditebas sama sekali, baru itu sekali ditebas. Nah, ini subur dia. Tuh seperti di sana juga. Nah, itu. Nah, walaupun di semak-semak ini, tapi masih tetap subur dia, karena tidak ada pohon yang terlalu tinggi. Intinya dia tidak mau pohon terlalu tinggi dan terlalu semak-semak, terlalu semak sekali ya. Nah, ini sudah bagus pertumbuhannya ya. Kita tinggal membabat rumput-rumput yang pendek ini agar lebih bersih lagi dan agar lebih dia tumbuh lebih cepat.
lebih subur. Kalaupun tidak dipupuk dia tetap subur. Pemupukan hanya untuk lebih merangsang pertumbuhan saja, ya, karena tanah di sini subur. Nah, coba lihat ini, ya kan, sudah hijau-hijau semua. Jadi itu, saudaraku, yang dapat aku informasikan pada sore hari ini, melihat-lihat kebun sawit yang sudah saya tanam setahun yang lalu. Pertumbuhannya berbagai tingkat, ya. Ada yang lebih kecil, ada yang sudah subur. Itu tergantung dengan pemeliharaan selama ini. Karena apabila yang ditebas, ini kan sudah ditebas kemarin, cuman tumbuh lagi. Nah, ini di dalam-dalam ini sudah subur semua, kecuali yang tidak pernah ditebas sama sekali, baru kemarin ditebas. Sawitnya kerdil. Jadi itu pengalaman dari saya, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Atas lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.